Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nyai Miftah Alifia Mutiara dengan NIM 0805128032832 dari kelas L2 atau kelas B atau kelas genap. Jadi di sini saya merupakan praktikan dari angkatan 2023 dan saya akan menjelaskan materi penginderaan jauh mangrove untuk memenuhi laporan di bagian hasil pembahasan serta kesimpulan dan saran pada praktikum penginderaan jauh ke lautan. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mangrove. Jadi mangrove merupakan ekosistem yang kompleks yang terdiri dari flora dan fauna pada daerah pantai. Jadi untuk mangrove ini habitatnya itu berada di batas air pasang dan surut antara daratan dan air laut. Dan untuk ekosistem mangrove sendiri itu berperan dalam melindungi garis pantai dari erosi, gelombang laut, dan angin topan, serta berperan juga sebagai buffer atau perisai alam. Dan berperan juga dalam menstabilkan tanah dengan menangkap dan memerangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai dan yang kemudian terbawa ke tengah laut oleh arus. Jadi untuk pengolahan kerapatan mangrove itu sendiri itu menggunakan data Sentinel-2B yang dimana itu di-download atau diunduh di Copernicus. Lalu untuk input di ArcGIS-nya itu sendiri kita menggunakan band 4 dan band 8. Mungkin kita bisa langsung untuk mengolah data kerapatan mangrove. Dan di sini untuk daerah kajian yang saya gunakan itu daerah Kecamatan Kasemen di Serang pada Provinsi Banten atau daerah Banten. Jadi mungkin bisa langsung saja kita buka dulu ArcGIS-nya. Baiklah, di sini kita klik file, kita pilih add data, kita masukkan data yang telah kita unduh tadi di download yang jenis datanya itu S2B ini. Lalu kita pilih granule, image data, solusi 10 dan kita masukkan band 4 dan band 8. Setelah berhasil dimasukkan, di sini kita ganti terlebih dahulu untuk namanya band 8 band 4. Kita klik OK. Setelah berhasil diganti, di sini kita langsung ke search. Kita cari raster kalkulator. Kita klik. Lalu di sini untuk rumusnya itu kita menggunakan float. Di sini kita klik dulu float. Kita masukkan band 8 dibagi band 4. Lalu setelah itu, maksud saya bukan dibagi tapi dikurang. Dibagi, float lagi. Di sini band 8 ditambah band 4. Lalu setelah itu di output rasternya kita beri nama raster kalkulator. Klik OK. Kita bisa ganti namanya menjadi raster kalkulator. Klik save, lalu kita klik OK. Kita tunggu hingga outputnya muncul. Setelah outputnya muncul di sini pada output ini kita ubah di bagian simbologi
kita klik classified. Di sini kita pilih kelasnya itu menjadi 9 kelas. Di sini kita gunakan warna yang ini, color prime yang itu. Kita klik OK, kita tunggu. Nah, karena untuk perairannya itu warna hijau, sedangkan daratannya itu warna merah keorangean. Jadi di sini kita akan mengubah gimana caranya daratannya berwarna hijau dan perairannya itu warna orange kemerahan. Dan di sini kita klik properties lagi. Lalu di bagian sini kita klik kanan, lalu kita pilih flip color. Kita klik OK. Dan untuk daerahnya itu sudah berubah di sini. Karena daerahnya terlalu luas dan daerah kajian kita cuma di bagian sini saja. Jadi kita akan melakukan proses clip terlebih dahulu. Pertama kita zoom terlebih dahulu daerah yang akan kita kaji. Lalu di bagian baiklah, di Windows itu kita pilih Image Analyze. Kita klik raster kalkulator, lalu kita masukkan clipnya. Baiklah, ini sudah berhasil di clip. Sepertinya, ya benar. Sudah berhasil di clip. Baiklah, selanjutnya itu kita akan melakukan proses digitasi daerah mana saja yang memiliki mangrove. Jadi untuk daerah di Kasemen ini itu di sekitar sini itu merupakan mangrove. Sini, di sini. Jadi kita akan melakukan digitasi terlebih dahulu. Kita pilih katalog, lalu kita pilih document, klik new shapefile seperti biasa, dan di sini kita ganti menjadi mangrove. Dan di sini kita pilih polygon. Sini kita pilih WGS 1984. Karena daerah Kasemen ini merupakan daerah yang UTM-nya itu di 48S. Jadi ini disesuaikan sama daerah kajian kita. Kita klik OK. Kita ganti dulu namanya menjadi mangrove. Lalu kita klik OK. Setelah itu pada editor kita klik start editing. Lalu kita klik create feature. Pilih mangrove, pilih polygon. Dan di sini kita klik kanan, lalu kita pilih streaming. Dan kita digitasi. Baiklah, setelah berhasil digitasi, ini kita pilih window, kita pilih image analyze lagi. Lalu di sini kita klik yang ini. Sebelumnya kita centang terlebih dahulu yang ini. Lalu setelah itu kita clip. Dan ini merupakan outputnya. Di sini mungkin kita bisa add lagi band 8-nya. Dan ini merupakan hasil outputnya. Kita save dulu. Kita stop. Ini adalah outputnya.
Dan sebelumnya di sini kita akan melakukan proses layout terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan antara pengolahan data yang telah kita olah tadi sama dengan jurnal pengolahan data dari jurnal ini. Jadi sebelumnya mohon maaf terkait salah penyebutan nama kecamatan tadi. Yang benar itu adalah Kecamatan Kasemen, Serang, di Banten. Jadi di sini untuk lokasinya itu sama di Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Dan di sini untuk tahun dari data primernya, data citra awalnya itu di tahun 2021 di sini, yang dimana itu untuk tingkat kerapatannya itu mencapai di 96,20. Jadi untuk kerapatannya itu dia memiliki dua kategori, yaitu sedang yang seluas 2,34 hektar dan lebat itu dengan luas 59,22 hektar. Jadi untuk total luas lahannya itu pada tahun 2021 itu sekitar 61,56 hektar. Jadi untuk pengolahan data ini itu mereka menggunakan data tahun 2021. Dan untuk data Sentinel yang saya gunakan dalam pengolahan data ini itu dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Jadi dari tanggal 1 Januari tahun 2023 hingga 1 Januari tahun 2024. Jadi tanggalnya itu kisaran di tahunnya itu kisaran di tahun 2023 sampai 2024. Dan di sini kita bisa lihat untuk petanya itu bagian sini. Dan bisa dibilang sebagian besarnya itu merupakan kategori lebat. Mungkin untuk sedang itu di sekitar sini saja. Dan untuk pengolahan data ini itu memang di bagian sini itu cukup lebat. Dan untuk di sekitaran sini itu cukup lebat. Mungkin untuk di tahun 2023 dan 2024 itu kerapatan mangrove-nya itu sudah bisa dikategorikan lebat. Jika di tahun 2021 itu masih ada sedikit ekosistem mangrove yang di kategori sedang. Namun di sini setelah pada pengolahan saya itu ini bisa dibilang lebat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penginderaan jauh mangrove dan pengolahan datanya. Jadi di sini kesimpulannya yaitu pada penginderaan jauh mangrove ini, pada materi ini itu kita menggunakan software ArcGIS yang dimana itu untuk data primer yang digunakan itu data Sentinel-2B
yang di-download dari Copernicus. Dan untuk step by stepnya itu, pertama-tama kita masukkan dulu data primernya. Setelah itu kita raster kalkulator dengan menggunakan rumus float band 8 dikurang band 4, terus dibagi lagi dan float lagi itu band 8 ditambah band 4. Dan setelah itu kita digitasi daerah mangrove-nya, dan setelah didigitasi itu kita klip agar kita dapat mengetahui bagian mana saja yang merupakan daerah dari mangrove. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk sarannya itu saya harap diharapkan semoga untuk praktikum selanjutnya itu praktikum kedepannya itu para praktikan dapat kondusif ketika praktikum sedang dilaksanakan, dan saya harap praktikan dapat memperhatikan dengan fokus terkait materi-materi yang disampaikan oleh pemateri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.